Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilur raja'i, dan dalil dari raja, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah dalil dari raja. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang berharap perjumpaan kepada Rabbnya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Janganlah dia menyekutukan bi ibadati rabbih, dengan peribadatan kepada Rabbnya seorang pun. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan seorang pun. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, qala al-mufassirun, berkata para mufassir, para ahlu tafsir, mereka mengatakan maknaha, yang maknanya adalah wallahu a'lam, yarju ayyara rabbahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati fil jannah, yaitu maksudnya adalah berharap agar bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat fil jannati, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan falya'mal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan menyekutukan dengan peribadatan kepada Rabbnya seorang pun. Kemudian kata Syekh As-Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, faja'ala ar-raja'a minal ibadati wa amara alla yushraka bihi ma'ahu ghairuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan raja itu adalah ibadah, dan Allah memerintahkan agar tidak dipersekutukan dengannya bersamanya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah, tidak boleh roja itu diberikan, tidak boleh disekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu at-tawakkuli, dan dalil bahwasanya tawakal adalah ibadah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, at-tawakkulu min a'dhami anwa'il ibadati. Tawakal itu di antara seagung-agungnya macam ibadah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, yaitu kepada Allah. Allah juga mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah saja kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Kata Syekh Shalih Fauzan, faman tawakkala 'alallahi kafah, faman tawakkala 'alallahi kafahu, siapa orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Sebagaimana Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupkan dirinya. Yakni maksudnya adalah kafihi, Allah yang mencukupkan dirinya. Wa man yatawakkalu 'ala makhluqin fa innallaha yakiluhu ila dzalikal makhluqi ad-dha'ifi, maka barang siapa yang bertawakal kepada makhluk, maka sungguhnya Allah akan menyerahkan dia kepada makhluk yang lemah tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa fi hadhihi allati saqaha al-musannifu ja'ala Allahu at-tawakkula syartan fi sihhatil iman, falam yatawakkal 'ala Allahi falaysa faman lam yatawakkal 'ala Allahi falaysa bimu'minin. Di dalam ayat ini yang disebutkan oleh musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal sebagai syarat dalam sahnya keimanan. Berarti faman lam yatawakkal 'ala Allahi falaysa bimu'minin, berarti barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah maka dia bukan orang-orang yang beriman. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya inabah adalah ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, summa la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-inabatu ar-ruju'u, inabah itu maksudnya ar-ruju', kembali.
Wa anibu maksudnya adalah yakni irji'u ilaihi bitta'ati wa tarkil ma'siyati. Maka kata beliau maksudnya adalah kembalilah kalian kepadanya dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Fal inabatu nau'un min anwa'il ibadati, maka inabah itu adalah macam di antara macam-macam ibadah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa dalilul mahabbati qauluhu taala, dan dalil mahabbah, bahwasanya mahabbah adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalil dari mahabbah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andadan sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman mereka itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu lebih besar kecintaannya kepada Allah. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, li'annahum ahabbullaha wahdah, karena mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Walam yuhibbu ma'ahu ghairahu, mereka tidak mencintai bersama Allah selainnya, yaitu dengan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka hanya mencintai Allah saja. Amal musyrikuna fa innahum ahabbu ma'allahi ghairahu, adapun orang-orang musyrikin sesungguhnya mereka itu mencintai bersama Allah selain daripada Allah. Ya, mereka mencintai Allah, tapi juga mereka juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai bersama Allah selain Allah. Walidzalika saru musyrikina, oleh sebab itu menjadilah mereka ini orang-orang musyrikin. Waliyadzubillah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa dalilul khasyati, dan dalil khasyah, bahwasanya khasyah itu adalah ibadah. Ya, khasyah ketakutan yang didasari atas ilmu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhshuwan nasa wakhshawni. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawun nasa wakhshawni. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawun nasa, jangan kalian takut kepada manusia, wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fadalla ala anna al-khasyata naw'un min anwa'il ibadati. Hal ini menunjukkan bahwasanya khasyah itu adalah macam di antara macam-macam ibadah. Karena Allah tadi katakan, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada diriku. Wa anna man khasyiya ghairallahi fataraka ma aujabahu Allahu alaihi faqad asyraka bih. Barang siapa yang dia itu khasyah, takut kepada selain Allah, kemudian menyebabkan dia itu meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya, faqad asyraka bih, maka dia telah menyekutukan Allah dengan hal tersebut. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala, wa dalilur ragbati wa rahbati qauluhu taala, dan dalil dari ragbah wa rahbah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya ragbah, ya, ragbah dan rahbah, ya, harap, cemas, ya, itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bercerita tentang yang mereka para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka itu berdoa kepada kami dalam keadaan berharap dan dalam keadaan khawatir dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk, ya, kepada kami, ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan Asy-Syarih hafizahullahu taala, lamma dzakara Allah fi suratil anbiya'i mawaqifal anbiya'i fil ibadati wa mawaqifahum 'indal ibtila'i wal imtihani. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Anbiya, suratul Anbiya, tentang apa? Sikap-sikap para nabi di dalam beribadah dan sikap-sikap mereka ketika mereka diuji,
ketika mereka mendapatkan bala dan ujian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka itu berdoa kepada kami dalam keadaan raghaba. Apa itu? Raghaba sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tam'an fi ma indallah. Ar-raghbah berarti di situ adalah sangat mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Tam'an fi ma indallah, sangat mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Warahaba, dan mereka itu di samping raghaba, warahaba. Apa itu rahaba? Kata beliau hafizahullah taala, ay khaufan min iqabihi, yaitu takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau raghbah berarti sangat menginginkan apa yang ada di sisi Allah, dan adapun rahbah itu berarti takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata syarih hafizahullah taala, fadalla ala anna ar-raghbah wa rahbah naw'ani min anwa'il ibadati yajibu ikhlasuhuma lillahi Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya raghbah dan rahbah itu adalah dua macam di antara macam-macam ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Qaddamal jara wal majrura liyufid al-hasra. Allah Subhanahu wa taala memajukan jar dan majrur untuk memberikan faedah penghususan. Wa iyaya farhabun, ini maknanya ay la narghabu ila ghairihi, jangan kalian berharap kepada selainnya, jangan kalian berharap atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati raddun ala as-sufiyyati alladziina yaqulun, maka di dalam ayat ini ada bantahan kepada orang-orang sufi yang mereka itu mengatakan la na'buduhu khaufan min narihi, kami ini tidak beribadah kepada Allah karena kami takut dari api neraka, wala tama'an fi jannatihi, dan bukan kami ini beribadah kepada Allah bukan karena kami sangat mengharapkan surga, wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu wa hadha mukhalifun lima alaihi al-anbiya'u, hanya saja kami ini beribadah kepada Allah itu karena kami cinta, bukan karena kami takut api neraka, bukan karena kami, kata mereka, sangat mengharapkan surga Allah, tapi kami ini beribadah karena cinta. Maka ini kata Syekh Shalih Fauzan, hadza mukhalifun lima alaihi al-anbiya. Kalau seperti ini masalahnya, ini menyelisihi para nabi, sedangkan para nabi saja Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini para nabi, mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dalam rasa harap dan cemas. Maka tentu orang yang mengatakan tidak takut neraka, beribadah kepada Allah tidak takut neraka dan tidak berharap surga, hanya cinta kepada Allah, maka ini menyelisih perbuatannya para nabi dan rasul. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu at-ta'alluh, dan dalil dari at-ta'alluh. At-ta'alluh itu berarti menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian itu adalah ilah yang satu, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia adalah ar-rahmanur rahim. Kata Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, ilahukum yakni ma'budukum al-mustahaqqu lil ibadati, yakni sesembahan kalian yang berhak untuk diberikan ibadah. Wa ilahun wahidun wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yastahiqqul ibadata ghairah. Dia adalah ilah yang satu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keberhakan ibadah, diberikan ibadah kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzalika bi anna Allah huwal haq, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa-apa yang mereka seru dari selain Allah maka dia adalah kebatilan, batil. Wa kullu man abada ghairallahi faqad takhadahu ilahan, maka siapa saja orang yang menyembah kepada selain Allah maka dia telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai ilah.
lakinnahu ilahun batilun, akan tapi dia adalah ilah yang batil. Wal ilahul haqqu huwallahu subhanahu wa ta'ala, dan ilah yang hak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal uluhiyatu haqqun lillahi azza wajal, maka keuluhiyahan, keberhakan untuk diibadahi itu hanya milik Allah, hak Allah. La yajuzu an nata'allaha li ghairihi, tidak boleh kita itu mengambil ilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan. Barakallahu fikum.